Halo, bagaimana harimu? Hariku sangat indah hari ini karena kami berdua sedang liburan. Enggak liburan. Hari ini liburan loh. Oh ya, hari ini liburan tapi tripnya trip kerja ya. Work and travel. Work and travel. Tapi yang bikin spesial adalah aku udah lama nggak ke tempat yang dikelilingi nature. Jadi aku senang banget hari ini. Kalau ini namanya tempat asri bukan? Bisa dibilang begitu sih. Tempat apa lagi? Semalam tuh kan kita nyampe masih gelap banget kan. Jadi nggak gitu ngeh secantik apa pemandangannya. Terus tadi pagi pas bangun aku kaget banget loh. Kaget? Kenapa kaget? Karena kayak ternyata cantik banget. Oh iya, karena semalam memang gelap, jadi nggak kelihatan sama sekali ini pemandangannya. Terus semalam juga hujan. Jadi pas nyampe tuh bau hijaunya kecium banget. Di sini hujannya. Kayaknya ini kenapa aku suka banget parfum yang wanginya green. Karena parfum wanginya green maksudnya kayak rumput apa kayak gimana iya, sih? bisa rumput, bisa daun-daunan, bisa bau pohon. Nah itu tipenya juga banyak kayak pohon basah, pohon kering atau sunny day tapi hijau gitu. Jadi Rumput laut? kalau disemprot tutup mata tuh kayak langsung transported to nature. Kalau rumput laut itu masuknya marin. Oh, maksudnya karena wanginya lautan ya? Iya, karena kalau rumput laut kan dia wanginya kayak asin, ada sedikit amisnya. Terus beda kalau sama green yang hijau-hijau tumbuh-tumbuhan. Ya karena dia udah kena asin itu kayaknya. Kirikuru. Apa sih? Dia udah kirikuru. Kirikuru. Karena ya kalau green terus udah gitu kombinasinya ada yang fruity juga atau creamy. Seperti kayak jeruk. Iya, bisa jeruk, bisa berries. Kayaknya kalau berries tuh kayak lagi jalan-jalan di hutan terus ada buah-buahan liar gitu yang bisa dimakan. Kalau di Ceko kan kamu kalau jalan-jalan di alam kamu petik mushroom kan? Atau blueberries. Atau blueberries. Atau strawberry hutan. Kalau strawberry hutan di Ceko kayak strawberry Bandung gak? Enggak, ini strawberry hutannya kecil banget gini, tapi manis. Tapi manis. Tapi sekecilnya beneran kayak perel kecil gitu. Jadi harus banyak kalau mau kenyang. Dia kayak harus satu genggam. Dungkung. Tapi blueberriesnya lebih banyak kalau di hutan. Makanya orang sampai muter-muter hutan ada kayak alat khusus. Dia pakai kayak ini buat rambut, sisir. Tapi jadi rusak sih pohonnya. Jadi gimana? Ya nggak tahu, kayaknya ilegal deh. Kayak sisir buat blueberries. Jadi harusnya petik tangan aja. Sebaiknya buat pohonnya. Terus kalau yang beracun di Ceko apa? Ya ada jamur-jamur gitu kan. Ada jamur yang biasanya jamur yang misalnya merah atau warnanya aneh-aneh tuh. Di antara dia beracun atau dia kayak signaling to other species that dia beracun, ternyata dia tidak beracun. Oh, dia pura-pura, mungkin mushroomnya Gemini, muka dua. Ya sebenarnya kayak bee itu kan, bee-nya juga warnanya hitam kuning supaya orangnya takut. Tapi ada wasp, terus dia nggak terlalu bahaya. Jadi mau jalan kaki? Enggak. Jadi mau di rumah aja?
Iya. Jadi mau makan apa? Makan something soupy. Sop buntut. Sop buntut enak. Aku tuh sebenarnya kemarin sempet nanya ya di broadcast channel aku di Instagram. Ada. Dulu ada loh. Apa namanya? Random things. Oh, .com. Hah? .com. Nggak pakai .com. Aku tuh dulu suka banget Pia Butterscotch. Terus tiba-tiba dia pindah. Akhirnya teman-teman di Bandung investigasi dan ada yang beberapa yang tahu juga ternyata dia pindah ke sebuah mall dan dekat sama tempat yang akan kita pergi besok. Mall Hyper Pascal. Nggak usah disebut nama mallnya. Kan kamu udah sebut nama Pia-nya. Pia. Pia. Oh bukan pai itu maksud kamu. Bukan Pie. Pia. Oh bukan Pia kabare. Bukan Pia. Tapi enak banget deh di sini duduk-duduk sore-sore dengar suara serangga-serangga, berikut suara dari musola juga. Terus tadi sarapannya juga enak loh. Enak. Kamu sarapan apa? Poached egg. Poached egg. Ada poached egg. Oh bukan, apa itu? Omelette. Ya. Omeletta. Omeletta sesiram. Sesiram apa? With keju. Oh iya. Kalau omelet sempurna buat kamu isinya apa? Blue cheese. Apa goat cheese juga bisa. Goat cheese terus ada bawang. Kamu kenapa suka banget blue cheese sih? Aku gak tahan sih cium baunya blue cheese dan rasanya tuh kayak. Itu kekuatan manusia bijaksana. Oh jadi kalau bijaksana bisa makan blue cheese? Ya makanya orang Perancis tuh bijak. Belum tentu. Tapi pura-pura bijak. Iya bisa Biasanya jadi. kelihatannya bijak di depan manusia lainnya. Terus blue cheese doang, telur sama blue cheese. Telur atau bisa juga goat cheese. Goat cheese. Cheese doang isinya. Ya bisa juga yang lainnya, misalnya apa ya, salami. Tapi itu udah beda jadi rasanya, jadi smoky kali gitu nggak sih? Terus? Sebenarnya kayak di muffin gitu, kalau ada muffinnya yang ada telurnya aja, terus ada keju, itu berarti namanya apa? Muffin keju. Ya itu. Kalau aku omelet yang sempurna adalah isinya keju, caramelized onion. Jamur. Enggak juga sih jamur. Champion. Enggak sih, enggak suka champion di omelet tak. Itu sih kayaknya semakin simple semakin butter. Oh berarti berarti dari awalnya udah bikinnya pakai butter iya, nggak sih? Iya betul. Jadi dari awalnya bikinnya udah pakai butter. Terus kamu lebih suka butter apa mentega? Telur orak-arik dimasak pakai mentega, kasih garam, itu juga best banget. Itu salah satu comfort food aku. Telur Karena apa? Hah? Telur apa? Telur dimasak pakai mentega, terus pakai garam, pakai nasi panas. Itu comfort food aku karena bunda kan selalu dari kecil masakin itu. Jadi kalau aku sakit atau aku lagi kangen, aku pasti mintanya itu telur scrambled eggs pakai mentega, pakai garam, sama nasi panas. Nasinya yang udah lembek gitu. Tapi pakai kecap apa enggak? Enggak. Pakai kecap itu berarti beda versi ya? Beda. Kalau pakai kecap itu telur mata sapi pakai mentega, pakai kecap, garam.
Oh, kalau pakai kecap harus mata sapi. Ya nggak harus juga, terserah kamu sukanya apa. Tapi kalau aku sukanya kalau pakai kecap kayak gitu. Kalau telur dadar, Kalau telur dadar, aku paling suka telur dadar abang-abang yang bener-bener udah coklat crispy gitu. apa yang telur yang besar jadi yang dimasukinnya terus dia jadi berkembang itu apa namanya? Ya itu Telur telur bandol abang-abang, yang telur jadi dadar. besar kayak dari warung mak. Iya, itu telur dadar. Oh. Saya kadang-kadang ada telur dadar yang nggak segitu-gitunya kan. Iya, kayaknya itu tuh apa ya yang bikin crispy telur dadar itu sepertinya minyaknya. Dan Udah panas. ya panas banget. Dan apakah harus di whisk agak lama apa enggak ya? Apa di whisk Karena pada saat semakin di whisk dimasukin. makin lama kan semakin ngembang dia. Tapi udah pasti di whisk kalau kita di tukang mas nasi goreng dia juga whisk dulu sebelum dia bikin telur dadar tapi nggak jadi Telur sekembang dadar itu. abang-abang pakai daun bawang. Ya enggak? Enak sih itu. Sama telur satu lagi telur gulung aku suka banget. Kamu suka nggak telur gulung waktu itu aku beliin? Kayaknya aku mendingan telur rebus deh. Telur rebus. Oke, kalau telur rebus itu biasanya aku simpen di kantong kalau kita lagi pergi jalan-jalan. Ada sekarang. Sekarang kan lagi nggak jalan-jalan, jadi aku nggak bawa telur rebus. Jalan-jalan sih. Ingat nggak telur rebus yang akhirnya membusuk di dalam tas di rumah? Jadi suatu hari lagi lewat gitu kayak, hah, kok bau bangke ya? Kirain ada tikus mati, ya nggak bah? Aku kirain tikusnya mati di dalam tas sih. Ternyata tasnya di dalam tas lagi. Ternyata tas di dalam tas itu ada telur yang sudah busuk terus udah banyak uletnya. Ya, kamu Untung juga aku nggak nggak lihat. cari. Untung aku nggak lihat. Aku lebih kayak denial sih kayak. Masa tikus masuk ke dalam tas terus mati di dalam situ? Ya mungkin dia ini nggak bisa mencari jalan keluar terus dia kelaparan terus dia mati. Dari tas. Di dalam tas. Ternyata bukan tikus. Coba sini dulu. Oke, itu kayaknya. Terus apa? Iya, tapi kalau telur gulung itu juga enak banget loh. Tapi kan ada dua tipe dia. Dia ada telur gulung yang Sosis. ada enggak, jangan ngarang. Telur gulung yang ada bihunnya di dalam. Berarti kayak ini mie goreng jadinya. Kok mie goreng sih? Kan bihun sama telur digoreng. Bihun goreng berarti. Iya, bukan mie goreng. Nah, tapi aku lebih suka telur gulung yang nggak ada apanya? Bihunnya. Jadi kayaknya, tapi kadang-kadang tuh agak suka terlalu asin gitu kalau telur gulungnya aja. Nah itu harus minta Nggak terlalu less asin salt gitu ya. Oh tapi biasanya udah jadi si mixture-nya. Sama dulu pas aku SD di depan sekolah itu. Jadi abang-abang jualan telur, tapi aku lupa tipe telurnya tuh apa namanya. Jadi dia punya wajan, terus ada bulat-bulatnya gitu. Terus dia taruh, terus nanti dibalik. Jadi deh telur sekecil-kecil gini, jadi dimakan pakai tusukan Itu gitu. bukannya kerak telur ya? Apa itu kerak telur ya namanya? Yang dibikinnya di ini kan crispy gitu gak sih? Apa dia bulat jadinya? Bulat ya? Aku lupa sih. Tapi kayaknya bulat. Sama dulu di sekolah aku di SD, jadi ada mas-mas jualan jualan mie instan. Di depan sekolah? Enggak, di dalam kantin sekolah. Nah dia itu jualan bakso juga. Jadi di wajannya dia yang gede itu udah ada kuah bakso yang udah berjam-jam dimasak. Terus jadi kalau kita pesan dia
baru masukin minyak. Iya. Oh berarti Di kuah rasanya udah. bakso itu, waduh enak banget. Nah itu sebenarnya kenapa menurut saya di tempat mie kayak di bubur kacang hijau atau kayak gitu di Jogja, mie-nya selalu enak karena mereka udah ada kaldunya Airnya, sendiri, ada airnya udah kaldunya ya. berjam-jam gitu. Bener, itu enak banget Makanya sih. nggak bisa yang bisa masak mie-nya seperti mereka. Ya udah, berarti sekarang kamu kalau mau masak mie di rumah harus bikin Masak dari kaldu kemarin. dulu. Jadi jarang bikin mie ya. Iya. Udah keluar loh. But I don't think it's wasp. Jadi salah satu impian aku itu kan punya rumah yang ada perkebunan, ada peternakan. Tapi kemarin selama di sini aku sama serangga aja takut, gimana ya? Ya tinggal di glass house. Tapi di glass house kan panas. Kan ada AC. Apa sebenarnya bisa di kayak rumah yang di bawah tanah gitu? Kayak bunker terus tapi di ujungnya dia ada kaca jadi masih ada view-nya. Nah terus Itu kan- aku juga mau punya bunker di mana akan ada banyak makanan-makanan, bukan makanan kaleng sih, tapi kamu tahu gak sih kalau orang tuh bisa bikin a jar of something sendiri di rumah gitu, Itu misalkan pickled. nggak pickled tapi udah dimasak, misalkan daging udah dimasak terus dimasukin kayak ke pressurizer gitu, aku nggak tahu apa namanya. Terus kalengnya jarnya itu ditutup rapat. Nah, itu bisa bisa selamat, Tapi itu prosesnya tetap namanya pickled. tapi nggak di-pickle. Kalau pickle kan fermentasi. Iya tapi kan ini masukin si dagingnya habis itu kamu masakin Masak. ini. Ya, Jadi dia ketutup. ya. Dengan cara seperti itu kamu fermentasi pickled tuh. Tapi ini nggak difermentasi. Iya. Itu kan orang dulu bikin buat musim dingin. Nah, atau kamu bisa dehydrate makanan kamu terus dijadiin bubuk. Jadi misalkan telur, kamu blender telurnya. Tapi kalau mau harus punya alat dehydrator. Ya memang Oh. jadi segala macam tuh kamu bisa bikin dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tomat atau cabe dikeringin. Nah, jadi aku mau punya bunker itu dipenuhi dengan makanan-makanan yang bergizi gitu. Apakah makanan-makanan yang dikeringkan masih tetap bergizi? Masih. Bukan bubuk. Ya tapi kan nggak mematikan vitamin dan nutrisi di dalamnya. Oh. Ya coba deh. Kalau bisa. Bisa sih. Terus di bunkernya film apa ya yang ada bunker, terus udah gitu si anak ini ngeliat satu bunkernya itu ada DVD banyak banget. Film apa DVD. ya? Iya, Yang dibawa kan. iya. Film apa ya? Yang di Iceland. Pokoknya ada film, terus bunkernya bagus banget, ada segala macam alat fitness, ada DVD player, ada karaoke, semua berbagai macam makanan ada, obat-obatan. Yang film AI gitu. Bukan. Oh bukan, yang filmnya yang Julia Roberts, ingat nggak? Oh iya. Iya itu bukan sih? Yang terakhir. Iya, yang semua mobil elektriknya ini Tabrak. error. Nah itu terus, terus sudah. Sudah. Di situ bisa bunkernya bikin. Ya. Kalau Ikan kamu mau nafas. punya apa di bunker? Kalau aku di bunker, ya mungkin kalau emang harus ada kayak di bunker gitu terus, ya mungkin bikin kayak broadcasting studio terus kamu bisa kayak setiap hari streaming
on internet, terus bisa ngobrol sama orang. Terus orang bisa kayak masuk to the portal, terus kamu bisa ngobrol with the random people who are like in another side of the world. Jadi ada kolom chat, ada kolom yang orang bisa kayak sign in, terus bisa langsung masuk ke TV-nya, terus nanti ada di back screen gitu. Terus kita bisa interview random people around the world through the stream. Jadi bisa jadi kayak conversation kalau emang udah ini dunianya udah kiamat, orang tetap bisa ngobrol lewat media-media seperti itu. Kamu bisa tahu cara nyuntikin obat nggak? Ya bisa. Iya bisa, maksudnya cek terus Kan ada langsung YouTube. Kalau nggak ada internet, Ya kira-kira aja. kamu bisa CPR. Bisa Gimana? gitu. Kamu bisa pasang infus. Pasang Pasang bisa di infus. Halodoc. Pasang infus bisa nggak? Bisa kali. Tinggal Pasang dicari. perban bisa nggak? Ban mobil. Perban. Apa itu? Kayak kalau luka gitu loh. Ya bisa. Itu masih lebih susahan si infus itu gak sih? Bisa potong Ayam. Ya kalau lapar 3 hari sih kayaknya potong aja dah. enggak, misalkan infeksi. Terus bisa nggak kamu potong? Ya sering lihat di film-film sih. Potong jarinya. Gitu. Nah, berarti kan bukan Gimana kalau kita nggak jadi deh? Nauzubillah min dzalik. Takut. itu apa? Enggak Oke. takut. Oke, bye. Oke, bye.